Selamat berjumpa lagi. Nah, hari ini saya akan mengupas sedikit tentang salah satu yang sering kali ditanyakan. Mengapa seorang karyawan, karirnya kok nggak bagus dalam bekerja? Saya melihat ada satu yang kurang mereka pahami, yaitu dinamakan personal branding. Ya, apa itu personal branding? Bagaimana cara seseorang bisa menjual dirinya? Karena apa? Karena pada dasarnya, pada esensinya, seorang karyawan pun harus bahkan wajib memiliki kemampuan untuk menjual. Minimal menjual kemampuannya, menjual kelebihannya, dan lain sebagainya. Nah, saya jelaskan dulu. Dari penelitian ditemukan kurang lebih 40-45% karyawan mengalami proses karir yang buruk di banyak perusahaan. Sampai usia mereka naik, mereka selalu bicara apa? Saya tidak dilihat oleh atasan, atasan benci saya, atau saya merasa bahwa saya tidak punya kontribusi apapun di perusahaan, padahal saya sudah bekerja mati-matian, ikut lembur, dan lain sebagainya. Kunci yang masih belum mereka pahami adalah personal branding. Artinya, sekedar disiplin tidak cukup, sekedar kerja keras tidak cukup, sekedar mereka rajin juga tidak cukup. Mereka perlu memberikan beberapa hal yang menjadi kelebihan. Karena barangkali mungkin atasan Anda membandingkan karyawannya, yaitu Anda, mungkin dengan pihak-pihak di luar, dengan orang-orang yang bekerja di luar, yang mereka lihat dengan kasat mata. Oh, si A yang kerja di perusahaan ini cepat sekali ya kerjanya. Si B yang bekerja di perusahaan ini, kok mereka rajinnya luar biasa, inisiatifnya. Ya, jadi ingat, Anda berkompetisi bukan dengan siapa-siapa, tapi berkompetisi juga bebas sekali. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda tidak lagi bekerja dalam kotak, hanya dibandingkan dengan rekan di tempat pekerjaan Anda, tapi Anda dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di industri yang lain. Anda bisa bayangkan, ya, munculnya fenomena medsos bisnis atau pekerjaan yang dinamakan LinkedIn membuat setiap orang bisa melihat komposisi yang jauh lebih besar dari orang-orang di luar. Ya, jadi salah satu saran saya adalah mulailah belajar untuk membranding diri Anda. Membuat paket penawaran promosi yang menarik di mata atasan Anda. Dan itu tidak bisa ditawar lagi di zaman sekarang. Untuk Anda punya apa? Punya karir yang baik. Ya. Salah satunya, cobalah untuk Anda selalu update berbagai macam pengetahuan. Bukan pengetahuan Anda sendiri. Bukan jika Anda sebagai seorang IT, lalu Anda hanya menguasai bidang IT. Tapi coba Anda menguasai bidang industri, produksi, marketing, dan lain sebagainya. Ya, ketika Anda bekerja menjawab mengenai dunia IT, atau ketika Anda menawarkan satu proposal, Anda lebih terkesan profesional ketika Anda bisa mengkaitkan dengan berbagai macam aspek di perusahaan Anda. Itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, usahakanlah selalu Anda punya kemampuan yang lebih unggul dibanding yang lain. Apa kira-kira? Misalnya, kalau orang hanya bisa membuat atau mengerjakan atau memahami aplikasi komputer Microsoft Office, mungkin Anda harus tambah dengan desain, video editor, atau hal-hal yang kiranya akan membawa dampak positif bagi kemampuan Anda. Lalu yang ketiga, Anda juga diharapkan untuk membangun network yang kuat. Artinya apa? Kalau Anda bekerja tidak membangun hubungan teamwork yang baik dengan banyak orang di perusahaan, lalu Anda banyak konflik, akhirnya Anda dianggap sebagai troublemaker. Nah, ini banyak terjadi. Seharusnya Anda menjadi orang yang mampu membangun network yang baik, mampu bekerja sama. Sehingga atasan melihat Anda sebagai orang yang dapat diandalkan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam orang di perusahaan. Nah, ini baru contoh 3 hal, tapi inilah yang disebut sebagai personal branding. Tampil berbeda, menguasai cara berbeda, pola berpikir yang berbeda.
Ya. Baik, terima kasih. Itulah tips dari saya mengenai personal branding. Sampai jumpa.